seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh thalabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong. Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nas. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut enggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa. Kalau mau, jangan diusir. Kalau mau debat-debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang. Ayo. Ya. Kue pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qurannya, tafsirnya, bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa karena kiai-kiai? Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul? Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neofeodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin, ente mahabbah, pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat. Mereka tidak dipandang sebelah mata pun oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Barusan ya, sangat berani sekali seorang Muhyiddin menghardik ya ulama NU. Tetapi beliau dengan santai, dengan tegas ya, seperti yang sudah kita lihat, kita saksikan barusan ya. Beliau dengan tegas, dengan santai
menjawab hardikan dari seorang muhibbin. Kalau dilihat dari cara bicara, kalau dilihat dari logat ya, ini pasti muhibbin kelas atas. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita tonton bareng-bareng, kita simak sampai habis ya, jangan di-skip-skip karena di akhir video ini ada statement beliau yang sungguh sangat-sangat menggemparkan ya. Beliau tegas di akhir statementnya ya. Ini dia videonya, silahkan. Talabal ilmi wa nashral ilmi wassalata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatal ulama'i wassalihina wal mu'minina wasilatar rahimi wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Nah, itu tujuan kita ya. Ngaji, ya silaturahim, mahabbah kepada para ulama. Awas, ini nanti saya bahas nih ya, tentang ulama. Jenengan harus mencintai ulama. Jangan sampai jenengan malah tidak mencintai para kiai, ustadz, ustadzah, guru-guru panjenengan di kampung ini. Yang mereka lah yang berjasa ngajarin panjenengan bisa sampai baca Quran kalamnya Allah. Dari alif, ba, ta, tha. Nah saya meski seorang sayyid, turunan Rasul itu sayyid, syarif. Sayyid atau syarif. Meskipun saya seorang sayyid, seorang syarif, leluhur saya syarif, tapi saya ngajarin jenengan bisa sampai baca Quran apa tidak selama ini? Tidak kan? Si ngajari panjenengan sampai bisa maca Quran, sopo? Sinten? Lah, guru-guru ning kampung nggih. Panjenengan biasa sholat? Sholat nggih? Islam nggih? Si ngajari panjenengan sholat, nyong apa gurune panjenengan? Duduk nyong kan? Lah duduk nyong. Nyong titip. Gurune sampean ning kampung dimuliakan. Muliakan. Jangan karena panjenengan sekarang mau ngumpul ngaji ramai kayak begini karena wah ada dzurriyyah Rasul datang. Tapi yang berjasa kepada panjenengan semua sampai panjenengan bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang takwa, itu ya guru ngaji di kampung. Jenengan bisa sujud kepada Allah dengan benar, dengan tumak ninah, ya guru ngaji di kampung. Yang bisa wudhu dengan baik dan benar, ngerti pembatalannya, ngerti fardu wudhunya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya guru ngaji di kampung. Leres guys, duduk nyong. Makanya nyong pesen nih panitia, ora usah pada cium tangan nyong. Sing wajib kadue panjenengan sedoyo, cium tangan kadue guru ngaji ini masing-masing ning kampung. Nek nyong teka perbutan. Tapi ning guru ngaji dewek jagongan bae ora ana adabe, ora ana perhatiane. Langkah sing niliki gentonge kiai. Ya, bener. Langkah sing nakon ning guru ngaji ning ustadzah. Ustadzah. Pripun niku lare putrani teng pondok? Apa sudah dibayar belum bayarnya atau sudah dikasih bekal apa belum nih bulan ini? Ada nggak yang nanya ke kiainya, ke gurunya, ke ustadznya di kampung begitu? Ada nggak? Pakai berat kabeh sira. Kewanen sira ya. Kewalat sira. Karena ada pepatah Arab. Ngerti? Al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji,
gak sungguh-sungguh tolabul ilmi, gak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Gak ada Habib serot lahir langsung alim, gak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nasab. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya, apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk, jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kowe pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya, bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul. Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karu. Ya, coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna." Bukan kelompok kami. Oh. Berarti enggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqa li'alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan?
Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Jadi nek panjenengan bisa hormat kepada saya karena saya dzurriyyah Rasul, panjenengan kudului hormat kepada ustadz-ustadzah, kiai-kiai panjenengan di kampung ini yang ngajari panjenengan Islam yang benar. Jangan fanatik buta karena saya ini dzurriyyah Rasul. Kepada mereka. Ngapunten yai, saya berdiri. Saya ingin menjelaskan seperti ini karena apa? Saya tidak suka adanya orang yang merendahkan para ulama sampai ada yang bilang ngaji kepada satu habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sesat. Saya siap debat ilmiah menyatakan sesat kepada orang yang berfatwa seperti ini, walaupun dia itu pakai imamah lebih besar dari saya. Saya siap. Ayo pakai referensinya. Mau ayat Quran yang mana, tafsirnya tafsir apa, kemudian hadis yang mana, kemudian syarah hadis yang mana. Tidak ada sejak zaman Rasulnya pernyataan seperti itu. Hadis yang menyatakan ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak ada. Ini saya nyatakan sesat. Oh, saya berani di mana-mana saya ngomong begini. Ayo kita buktikan secara ilmiah, gitu aja. Ini kan jangan tegang biasa. Saya memang seperti tadi, kalau urusan tegas-tegas, tapi kita bercanda ya bercanda, tapi tetap ngaji ilmu. Nggih, setuju? Ya, ketegasan saya tidak akan berubah. Itu, jangankan seperti itu. Saya tuh hampir dibunuh beberapa kali, termasuk oleh habaib juga. Di Tangerang saya mau dibunuh oleh habaib. Di Cikarang, Bekasi saya mau dibunuh. Ramai di televisi waktu itu ditangkap. Dan saya ngomong seperti ini, saya sudah bilang ke Abah. Bah, saya tuh suka tegas. Saya suka galak terhadap habaib-habaib yang keluar daripada syariat. Apa jawab Abah? Tanya ke Abah. Kalau di sini jenengan muhibbin Abah Lutfi, bilang tanya. Benar gak Said Ali ngomong gitu? Wallahi demi Allah. Apa jawaban Abah? Oh, nyasai. Karena kalau ngomong dengan saya, selalu bahasa Sunda Abah tuh. Mas Fajar. Ini kitabnya saya bawa. Ya. Ada riwayat begini. Orang-orang Quraisy, mereka dibingungkan dengan suatu kasus yang menimpa seorang wanita Al-Makhzumiyati dari kalangan Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih keluarga Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi. Nah, kemudian ternyata allati saraqat. Kasusnya apa? Wanita ini mencuri. Masih kerabat Rasul Quraisy dari Bani Makhzumi. Saya bawa kitabnya. Ya. Saya biasanya bawa kitab banyak. Ini saya turunkan satu saja. Warnanya hijau toska, Mas. Kitabnya. Kemudian, apa reaksi Rasul ketika ada upaya orang-orang Quraisy menutup-nutupi kesalahan, keburukan, kasus yang dilakukan oleh kerabat Nabi? Apa reaksi Nabi? Apakah kata Nabi, bagus, kalian tutupi ya kejelekan daripada keluargaku, kerabatku, saudariku. Bagus, jangan ditebar luaskan. Apa begitu? Tidak. Ternyata Rasul SAW dengan wajah memerah, urat kerongkongannya menegak. Kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat termasuk yang menyampaikan itu, yang menjadi juru bicara orang-orang Quraisy, yakni sahabat Usama. Apakah kalian mau menyelamatkan atau menolong seseorang yang mencuri supaya lepas daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Agar aku menutupi, kalian melaporkan itu karena dia adalah kerabatku, agar aku menutupi dia dari dijatuhkannya hukum terhadap dia karena dia adalah keluargaku. Wah, mulai Rasulullah thumma qama fakhtatoba. Yes. Thumma qama fakhtatoba. Kemudian Rasulullah berdiri dan berorasi. Ayuhanna, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dhaif, idza saraqa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, keturunan Nabi itu kan syarif, sayyid. Rasul mengatakan begini dasar hukumnya, ya.
Ketika saya mengatakan ini, saya punya dasar hukum. Makanya saya tuh senangnya ilmiah. Jadi jangan fanatik buta. Kenapa saya bilang keturunan Nabi itu sayyid atau syarif? Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya keturunan Adam. Dan bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka seorang sayyid keturunan Rasul gak boleh sombong hanya karena nasab. Paham gak? Ini bukan tentang bahasan nasab, ini bahasan akhlak. Karena tujuan utama innama bu'ithu liutammima masalihil akhlak. Ini visi-visi Rasul. Masa sih kita nggak ngaji? Makanya kalau nggak ngaji ya begitu, rewel doang. Nyocotnya doang. Paham betul? Oh, jamu nyocot ya baik. Pakai ilmu, ilmiah. Ilmiah, saya itu ilmiah. Kemudian Rasul pernah memangku kedua cucunya. Beliau mengatakan, innahuma lasayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Jare sopo? Jare sopo? Baginda Rasul nyebut sayyid, itu kata siapa? Rasulullah. Dua cucunya disebut sayyid oleh siapa? Rasulullah. Paham? Makanya ngaji. Hadisnya ada. Sok mau kitab apa dengan saya? Hayo. Fathul Bari 15 jilid. Hayo. Umdatul Qari. Hayo. Mau apa? Ad-Dibaj Syarah Minhaj. Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim. Hayo. Ada. Ya. Dan saya pernah debat dengan dosen Ummul Qura tahun 2017 di Mekah. Dengan doktor-doktor, dosen-dosen Ummul Qura. Ta'adud bin nikmah nih. Ya. Supaya jangan sangka apa yang keluar dari mulut saya ini bukan ilmu yang berdasar. Ilmunya berdasar. Termasuk apa yang saya sampaikan. Inna ahlaka man qablakum. Betul? Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza sarafa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, turunan yang mulia, di sini siapa yang melakukan itu? Wanita Bani Makhzumi. Dari kelompok Quraisy. Masih keluarga Nabi. Maka Nabi menyebutnya syarif. Menganalogikannya seperti itu, menyebutnya syarif. Bangsa terdahulu pun mereka menyebut orang-orang mulia itu sebagai seorang syarif. Makanya di kita yang datang termasuk Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati disebut Syarif Hidayatullah. Namanya Sayyid Hidayatullah. Syarif itu gelar. Kemudian juga ada rekannya yang dijadikan mantu. Namanya Syarif Abdurrahman Al-Hasani. Nah saya ini dari dua. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bapak saya tuh Al-Hasana ini. Maka kalau kami sedang mahalul qiyam. Itu mahalul qiyam nih. Ada saya bawa. Ya, saya bawa munsyid. Ini juga asli Tegal. Tapi ini finalis Syair Ramadan Global TV. Wah, ini. Kalau mahalul qiyam coba ayo. Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban marhaban. Kalau di kami itu seperti itu jaddal hasanaini. Karena apa? Kalau jaddal Husaini berarti kakek dari Imam Husain saja. Tapi ketika jaddal hasanaini kakek dari dua anak laki-laki yang memiliki nama yang artinya bagus keduanya. Hasan kalau dua Hasanaini. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ayah saya itu dari dua jalur. Dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau istilahnya ini jangan bahas nasab. Apa urusannya dengan saya? Bukan kapasitas saya. Betul tidak? Saya dari awal tidak membahas nasab. Urusannya akhlak. Ini sedang mencambuk diri sendiri. Atau bahkan jika ada di antara panjenengan, ada habaib, ada syarifah, ada syarif, ada sayyid, ada sayyidah, habibah. Kemudian merasa tidak senang
dengan apa yang saya ajarkan, proteslah kepada Allah dan Rasulullah. Gitu aja, udah simpel gitu, betul. Kenapa Rasulullah mengatakan itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan? Atau ada yang berani, karena ini hadisnya derajatnya muttafaqun alaih, betul? Muttafaqun alaih artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada gak yang berani protes ke Imam Bukhari? Kalau ada yang mau, nanti saya bawa ke Bukhara, ke Rusia. Ya, September dengan saya ajak nanti bawa masuk koper saya. Tuman. Tuman. Oh, saya ngomong gini di mana aja. Waktu itu di Tegal, di mana di tempat Mas Mungtoha, habaib banyak di sini. Saya baca begini, biasa. Saya sampaikan, kalau dia tidak punya penyakit hati, tetap dia terima kasih menyampaikan. Ketika dia mendengar, saya menyampaikan ini. Karena sama-sama saudara. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, dia tidak akan senang saya menyampaikan ayat Quran dan ataupun hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neo-feodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Saya sudah ngomong ke Abah dulu juga, kata Abah, oh saya gak apa-apa lanjutkan. Tapi kalau di Pekalongan yang sedang-sedang aja, tanya ke Abah. Nih si Alwi. Wallahi, saya sudah pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau jenengan merasa, oh kenapa ini kok Sayyid tapi kok begini, seolah-olah ya merendahkan apa? Saya sedang mengajarkan akhlak. Tujuan utama Rasul visi misinya apa? Liutammi mamasolihin akhlak. Kalau ada kata innama, seolah-olah tidak ada yang lain tujuan Rasul. Innama hanya satu seolah-olah. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantik, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin ente mahabbah pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat, mereka tidak dipandang sebelah mata pun oleh masyarakat sendiri. Saya sudah ngomong kok ke Abah begitu. Ya. Tadi juga ketemu di rest area dengan Mas ini apa? Fotografernya Abah yang biasa di rumah Abah. Mas Dul. Biasa. Enggak ada urusan pembahasan nasab. Ini membahas akhlak dan visi misi utama Rasulullah. Innama bu'ittu liutammi masolihin akhlak. Kenapa? Karena saya merasa saya belum bagus akhlak saya. Saya ingin terus mengingat apa yang menjadi ajaran Sayyidina Muhammad. Karena kalau umat ini nggak diajarkan dari dasarnya, dari asalnya, dari referensinya, sudah banyak yang jadi Wahabi, ada yang jadi ateis, ada yang jadi teroris. Karena apa? Nggak pakai landasan hukum yang jelas, betul tidak? Tapi mantan-mantan teroris ngaji ke Gus Baha karena referensinya benar, akhirnya mendeklarasikan Jamaah Islamiyah bubar dan kami kembali ke pangkuan NKRI. Oh, karena apa? Ngaji ning kiai. Paham? Saya, guru-guru saya yang habaib ya banyak. Yang kiai-kiai ya banyak. Yang sayyid, yang syarif juga banyak guru-guru saya. Ya. Yang biasa saja, yang tidak punya nasab darah kepada Rasul, tapi punya nasab ilmu kepada Rasul. Para ulama, para kiai, saya berguru kepada mereka. Dan saya tetap harus ta'zim kepada mereka. Ini kata Rasul tadi, inna ahlaka man qablakum. Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza sarqa fihimus syarif. Kalau ada seorang syarif. Saya ini, leluhur saya ini syarif. Ada yang namanya Syarif Makhdum Hussein. Ada yang namanya Syarif Hidayatullah. Ada yang namanya Syarif Abdurrahman. Itu leluhur saya. Saya pancar dari laki-laki. Dari ayah saya, bukan dari perempuan. Dari nenek ada, dari kakek ada. Makanya kenapa saya bilang dari Al-Hasanain. Kakek saya, ayahnya bapak. Itu seorang syarif. Nenek saya, ibunya bapak, syarifah. Bapak saya, syarif. Ya, masa saya bukan? Terserah mau disebut apa kek, mau sebut entong kek, kacung kek, terserah. Ya, itu cuma panggilan. Panjenengan mau hormat ke saya, cinta ke saya ataupun enggak, mau benci terserah jenengan. Tidak berpengaruh buat saya, enggak bikin saya kaya, betul. Kecuali saya nipu panjenengan, mungkin saja gitu kan. Dengan nama syarif gitu kan.
Wah, jenengan. Kemudian ini ada bini orang cantik, cakep, bahenol nerkom gitu kan. Saya mau, anak ini dzurriyyah Rasul. Ente kalau nggak kasih pemajikan ente, ya, wedone ente berarti ente kualat itu. Itu namanya feodalisme. Ya, doktrin feodalisme. Jenengan tuh mau jadi budak belian, hamba sahaya, apa mau jadi jelma merdeka? Mau jadi manusia merdeka, apa mau menjadi hamba sahaya? Saya mau tanya itu dulu. Kalau mau jadi hamba sahaya, berarti nanti saya menyampaikan doktrin, begitu. Kalau mau doktrin, saya pulang, nggak jadi. Saya nggak mau doktrin-doktrin. Saya maunya ilmu, betul. Sesuai dengan referensi ilmiah yang valid, musalsalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang zaman dulu kata Rasul, kalau ada seorang syarif mencuri, tarakuhu. Mereka akan meninggalkannya, melepaskannya. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu. Tapi kalau orang biasa, kaum marginal, masyarakat biasa, bukan syarif, bukan keluarga terhormat, bukan dari keturunan para nabi, para rasul, ataupun dari keluarga pejabat, bukan orang biasa, masyarakat biasa, umat biasa saja yang mencuri. Aqamu alaihil hadda. Betul? Kalimatnya ada. Ya, kalimatnya nih. Nih. Aqamu alaihil hadda. Wa aimullahi. Demi Allah, kata Rasulullah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kata Rasul. Ya. Coba, Mas, ini kalau barangkali dianggapnya, ini kan sudah disetting. Cari tim hadroh, suruh baca yang ini, kalimatnya. Yang mana aja terserah, tim hadroh, yang bisa baca. Yang bisa baca. Karena gundul ini kalau nggak bisa baca, berarti kudu ngaji maning, sirah. Ya. Katon, endi sing bisa baca, endi sing ora bisa baca. Ojo mung hadrohan bae, kudu ngaji. Siap? Siap? Siap, Mas? Siap, Mas? Bagus, hadrohan bagus, salawatan bagus, tapi ngaji itu lebih wajib. Siapa? Nah ini yang paling dekat aja, atau di mana? Tuh kan saling ini. Pak Yai, monggo. Pak Yai. Enggak ada setting-settingan. Wallahi, enggak ada setting-settingan. Pak Yai, punten. Kacamatanya Pak di bawah apa enggak? Di bawah. Nah, punten. Nah, ini. Kacamatanya dicangcang soalnya. Ngapunten. Nah, ini. Ya, jadi, dari sini saja. Ngapunten, saya yang megang apa? Innama ahlaka min qablikum. Mang, bukan min. Mang. Blikum. Man qablakum. Man qablakum annahum kanu idha syarqa fihimus syarifu tarkuhu wa idza syaraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha mutafaqun alaih. Settingan apa bukan? Ada apa tidak? Ada hadisnya. Muttafaqun alaih. Artinya wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, andaikan Fatimah binta Muhammad putriku sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha, pakai lamnya lam taukid, bukan la nafi. Lamnya pendek. Laqata'tu yadaha, pasti aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Ya. Ini janji Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu ingin menerapkan tentang keadilan di depan hukum. Semua orang sama, mau syarif mau bukan. Kalau nyuri, ya harus diproses hukum. Betul? Termasuk kalau melakukan tindakan zalim. Saya sering mendapatkan keluhan dari para kiai yang mereka dipalakin, mereka itu ditekan,
Supaya apa? Memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi, tapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak Nabi, bahkan mereka melakukan kezaliman kepada para kiai, para ustadz, kepada masyarakat. Termasuk di Cirebon, isi orang ya diambil. Iya. Oh, saya langsung datang ke sana. Yang jadi munsyidnya Habib, keponakannya. Keponakan si pelaku. Saya ngomong, itu pamanmu, kata saya. Oh, saya ngomong tegas. Ya. Mau siapapun, itu tidak boleh menzalimi orang lain. Mau Habib ke mau bukan, nggak boleh. So, ulama mana yang membolehkan melakukan kezaliman? Emang kita nih orang Islam ngikutin siapa? Yang ngikutin Rasul. Ya makanya ngaji lah dari kitab-kitab sunan, dari kitab-kitab sunnah-sunnah Rasul, dari ashabus sunan. Ngaji dari akhlak para ahlul bait qurun awal. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ngaji dari mereka. Ummu Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak mereka luar biasa. Jadi jangan mengkapitalisasi umat hanya karena ngaku-ngaku turunan Nabi. Jadi saya tidak sedang membahas tentang masalah ini nyambung apa tidak, bukan. Tapi tentang akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, termasuk yang seringkali dikamuflase atau seringkali dihapuskan di hadapan masyarakat. Karena apa? Saya pernah menyampaikan hadits ini dulu di Cikarang. Ada seorang bos kontraktor murid saya. Waktu itu ada beberapa habaib yang juga dekat dengan saya, termasuk yang dari Madura. Ya. Ketika saya yang tausiah dengan Kiai Toifur, saya menyampaikan ini apa adanya hadapan para habaib, termasuk dengan Habib Syekh. Munsyidnya Habib Syekh waktu itu. Saya yang tausiah dengan Kiai Toifur. Lalu beres ngaji, ada teman saya lebih tua dari saya, lebih tua, habaib. Wih, katanya, kenapa ente sampaikan hadis itu kepada masyarakat? Emang kenapa, Bib? Itu ya jangan katanya. Loh, kenapa kok jangan? Kan ini kan hadisnya muttafaqun alaih. Katanya ghalil adab. Ini kurang adab katanya. Kalau begitu apa antum berani menyampaikan bahwa Imam An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari, Imam Muslim juga tidak beradab karena meriwayatkan hadis itu? Ayo, jawab. Gak bisa jawab akhirnya. Bingung. Ya sudah wes mangan baiklah. Wes badok bareng lah gitu kan. Akhirnya makan bareng. Itu teman saya tapi lebih tua. Memang saya ini gaulnya dengan yang lebih-lebih tua memang biasa. Jadi kalau orang yang memang punya penyakit hati tidak akan senang disampaikan ini. Tapi kalau orang ingin mencari kebenaran, dia akan terenyuh hatinya. Bahkan mungkin menangis karena mendengar, ya Allah, mungkin saya belum bisa membahagiakan baginda Rasul. Mungkin saya membuat sedih Rasulullah selama ini. Mungkin saya dikenal oleh orang sebagai dzurriyyah Rasul. Saya itu sering merenung seperti itu. Orang mungkin mengenal saya sebagai dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul, tapi mungkin akhlak saya belum seindah apa yang diinginkan oleh Rasul. Doakan saya. Doakan saya. Serta keluarga, anak-anak saya, dzurriyyah saya. Agar bisa membuat bangga Rasulullah SAW. Membuat Rasulullah senang dengan saya mengikuti jejak langkah Rasul. Mengikuti akhlak mulia sang Rasul. Mengikuti Al-Imam Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Mengikuti akhlak indahnya keluarga Rasul. Yang mereka mungkin pastinya melihat perilaku saya. Karena Rasul menyatakan, tu'raduna alayya a'malukum. Perbuatan kalian akan diperhatikan, diperlihatkan kepada aku. Maka apa yang terjadi jika kita tahu Rasulullah melihat kita sedangkan akhlak kita buruk? Rasul ketika beliau menjelang wafatnya, ketika sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Rasul? Ummati, ummati, kaifali ummati. Rasul begitu cinta pada panjenengan umatnya. Bahkan sebelum kita lahir, panjenengan lahir nih sebelumnya jauh dulu Rasul ada dalam hadisnya. Rasul ngumpul dengan para sahabat merindukan kekasihnya. Siapa? Apakah kami? Kalian sahabatku. Yang kurindukan bukan kalian. Siapa? Orang-orang sepeninggalku. Mereka lahir jauh setelah aku wafat. Tapi mereka terus mencintaiku dan mengamalkan sunnah-sunnah.
Ahmad ya Habibi. Semua bersalawat. Habibi. Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam, Habibi, salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam, Habibi, salam alaika. Sepanjang waktu salawat padamu, obat rindu salawat untukmu. Sepanjang waktu salawat padamu, obat rindu bimalah cintamu ya Rasulullah, bimalah cintamu ya Habiballah. Ahmad ya Habibi, 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 salam, Habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam, Habibi, salam alaika. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqta'in manusia yang cinta siapa manusia yang kudamba monggo bibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih ada, tenang, masih ada. Nah, ya. Ini saya bahas perbandingan nasab apa tidak ini teh? Enggak, ya. Bahasnya bahas fikih, bahas hadis, bahas akhlak. Bukan kapasitas saya itu mau apa? Kita kembalikan kepada masing-masing saja sudah, masing-masing individu ya. Saya ini sedang menyampaikan apa yang menjadi visi misi Rasul. Gitu aja udah. Ini ngaji. Makanya kalau ngaji dengan saya harus ilmiah, pakai kitabnya. Hayo buka, gitu aja. Tuh mana? Kagok. Enggak apa-apa mau habaib datang. Oh, saya sering ngaji. Ini dikelilingi oleh para habaib. Di bawah juga habaib. Yang di belakang yang wudud habaib ada. Di Tegal juga banyak. Sering saya ke Tegal. Habaib-habaib ngaji. Saya bahas ini biasa. Makan bareng. Nggak ada yang protes. Saya kata, ngaji durung-durung aja terus protes. Ya. Kepriwe. Tak akan ngaji. Baca kitab gundul kepriwe. Ya, bisa ora? Bisa nih mengprotes baik. Ya. Kayak LSM kah gitu. Sing biasa mau protes, demo-demo. Itu jangan-jangan Gusti Allah di demo. Ya Allah, kalau kau tidak menangkan calon presiden yang kami usung, kami khawatir besok tidak akan ada yang menyembah engkau. Kalah ternyata.
Kan 5 tahun yang lalu kan begitu kan. Yang nggak tahu sekarang orang itu nyembah apa, patung apa? Patung yang ada di sana gitu. Yang pancoran kayak begitu. Jangan-jangan dia mau nyembahnya begitu. Udah. Politik itu bahagia, betul tidak? Urusan politik mah politik aja, bahagia, gak usah. Politik ini dicerminkan dengan wajah yang wah menakutkan kayak zaman PKI, bahaya sih nama. Ya, berpolitik itu bahaya, namanya juga pesta demokrasi rakyat. Sing arane pesta demokrasi, ya berarti kudu bahagia. Kecuali pestanya memang ada yang mabok, biasanya ribut. Nah, yang suka bikin ribut pada saat pesta demokrasi rakyat biasanya itu berarti mabok orangnya. Ya, entah mabok agama, mabok akidah, mabok doktrin gitu, yang seperti itu. Makanya ngaji itu harus benar gurunya. Inna hadzal ilma dinun, kata Rasul. Ilmu ini agama, wassalatu dinun, dan sholat juga agama, imaduddin, tiangnya agama. Berarti kalau kita sholat sebagai ciri, sebagai seorang muslim, kewajiban muslim, kudu berlandaskan ilmu. Ngaji dulu. Ya, ngaji kudu gelem ngaji. Seperti itu. Karena apa? Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Jangan asal, berarti selektiflah kalian mencari pengajian, mencari majelis, mencari guru. Betul tidak? Jangan hanya karena mentang-mentang saya ini sayyid. Jangan mau ngaji terus sampai malam seperti ini. Tapi kalau dengan kiainya rutinan 7 orang. Sikat malaikat maut sirah. Tuh, man. Ya. Maka fala tarbu illa amman tahaqqaqat ahliyatah. Kalimat sebelumnya wa inna a'malakum tu'raduna yaumal qiyamati. Karena amal kalian semua akan dihisab, akan diperlihatkan, dikoreksi pada hari kiamat, diaudit oleh Gusti Allah nanti pada hari kiamat. Apapun amal perbuatannya termasuk ibadahnya, maka fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Jangan kalian mengambil riwayat ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya. Yang memiliki 3 landasan, 3 barometer apa? Minal uduli, muadalah objektif orangnya. Saya meskipun seorang sayyid, saya menyampaikan hadis ini, ya saya berarti sedang memecut diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya tidak apa-apa kok saya sampaikan ini. Padahal saya sendiri itu. Gitu kan? Saya sendiri menyampaikan ini saya syarif, tapi saya tetap menyampaikan kalau saya salah, ya salah. Pada hukum begitu. Betul tidak? Enggak berarti jenengan kudu tetap, wow, gimana ke saya? Gitu. Enggak. Jenengan ini mulia, jenengan ini merdeka. Merdeka, bukan hamba sahaya saya, bukan. Begitu. Jenengan mahabbah, bagus. Tapi jangan sampai di masyarakat terjadi neo-feodalisme. Saya tidak suka karena Islam datang untuk memerdekakan perbudakan. Ada suami istri pada saat siang hari Ramadan kemudian kiku. Ngerti gak kiku itu siang hari. Maka kafarohnya apa? Yang paling pertama itqu rokobatin, memerdekakan hamba sahaya. Berarti klausul hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril tujuannya memerdekakan jiwa-jiwa manusia dari perbudakan. Lah kalau sekarang ada orang mungkin entah itu saudara saya atau siapa yang mengatakan saya keturunan Rasul, cucu Rasul, tapi memperbudak umatnya Rasul, berarti sirah orang ngaji dol. Meskipun sirah nganggo imamah lu gede nih, tibatan nyong ngaji maning. Banyak klausul hukum di dalam hukum agama Islam yang ternyata kafarohnya itu memerdekakan hamba sahaya. Berarti tujuan Islam adalah memerdekakan kemanusiaan. Betul? Memanusiakan manusia. Nggak uang keu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu dong. Betul tidak? Nah, minal uduli muadalah objektif. Meskipun saya adalah keturunan Rasul, tapi urusan hukum, nih hukumnya hukum. Jelas. Hak masyarakat, hak orang lain, itu tidak boleh diambil. Tidak boleh melakukan penekanan. Ya, malakin kiai, malakin ustadz, nggak boleh. Di sini ada nggak? Habib-habib yang suka malakin kiai-kiai, ada nggak? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah, syukur. Kalau ada, telepon, suruh datang ke sini.
Saya nggak takut untuk urusan ini. Qulil haq walau kana murra. Dimanapun saya selalu menyatakan. Saya kembali tadi ya. Saya sudah sampaikan ke Abah. Boleh panjenengan cross check tanya. Pak Yai boleh tanya ke Abah. Ya, saya pernah matur ke Abah. Bah, saya ini suka galak di hadapan habaib-habaib yang suka songong. Kepada para kiai, ke masyarakat yang suka zalim, kata saya. Yang kadang mereka itu mengajarkan masyarakat mendorong untuk jadi bugot, memberontak. Saya suka galak sama mereka. Oh saya, kata Abah. Saya ngomong bahasa Sunda dengan Abah. Biasa kalau ketemu ngomongnya bahasa Sunda. Abah ke rumah saya pernah, ke tempat saya. Ya. Malah yang ngiringin Abah udah ngelihat Abah, udah buka peci, udah buka kelambinya, ngumpul sama bupati, sama kapolres, sama dandim. Di kamar saya di sana. Ya biasa aja. Dilihat lagi, aduh, alamat suwe kayak gini. Sampai ya mau subuh itu, terus saja. Ini kita membahas ilmu. Jadi, yang ngebahas ilmu. Saya kalau datang ke Pekalongan juga, saya dibawa ya di kamar beliau. Saya. Yang lain mungkin agak susah. Ya, tahdus bin Nima saya mudah sampai masuk ke dalam biasa. Lalu saya ngomong apa adanya. Gak mau dzul wajhaini. Saya tidak mau menjadi orang yang punya muka dua. Gak mau. Ya gini, A, B, B. Itu aja udah saya mau. Apa adanya. Seperti ini pendirian saya, seperti ini pendirian saya. Begitu. Jadi, tolong camkan ini kalian. Kemudian, barometer yang kedua. Tadi minal nguduli, athiqati. Yang jujur. Jadi cari guru tuh yang jujur. Jangan pendusta. Jangan yang bobat baik. Cari wong drama ya bobat. Gitu. Ngerti gak? Goroh. Bohong. Berdusta, berbohong. Jangan. Rasulullah melarang itu. Ini larangan seolah-olah. Cari yang thiqah. Di dalam ilmu hadis, kalau ada 5 generasi perawi hadis ini, 5 orang ini, atau 4 orang sebelumnya, dari mulai sahabat, tabi'in, atau tabi'in, kemudian ulama salafus saleh, itu orangnya thiqah. Tapi yang kelima yang meriwayatkan hadis ini, dia itu berdusta. Mudallis, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Hadisnya menjadi hadis yang munkar. Hadisnya itu macruk, ditinggalkan. Hadisnya itu sangat lemah. Apalagi kalau ada 2 orang yang seperti ini, maka ini sangat lemah, berarti dhaif jiddan. Dhaif jiddan masuk pada klausul kategori maudhu alias hadis palsu. Nah, kembali ke bab itu. Kemudian, selain yang thiqah siapa lagi? Apalagi si ciri seorang guru yang benar yang harus kita ambil ilmunya. Tadi muadalah objektif. Hukum tuh ya hukum. A ya A, B ya B. Kemudian jujur orangnya. Bukan penipu, bukan pendusta. Yang ketiga, al-muttaqina. Takwa. Takwa berarti ahli mengamalkan ilmu, mengamalkan syariat. Ya sholat, dia sholat. Bukan berarti cuma ngajak sholat, tapi dia nggak sholat. Ngajak berbuat baik, tapi dianya sendiri tidak berbuat baik. Ngajak jujur, tapi dirinya sendiri tidak jujur atau pendusta. Nah berarti orang seperti ini bukan muttaqin. Jadi muttaqin itu ngikuti aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti juga harus ngikuti Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah. Kan kalau kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, kalau kalian mencintai Allah, katakan wahai nabiku, kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Maka kalau kalian mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku umat Nabi, ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi nggak ngikutin visi-misi Nabi, ajaran Nabi. Kan aneh. Betul tidak? Jadi jangan asal aktif. Sampai-sampai kalian nggak punya adab kepada kiai-kiai di kampung. Ngaji mereka yang punya jasa besar. Jangan, ya, mahabbah kepada dzurriyyah Rasul, bagus. Tapi jangan tinggalkan rasa hormat kalian. Apalagi tentang haknya mereka, guru-guru kita. Yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sampai ngerti bahasanya Allah, kalamullah. Itu dari siapa? Dari guru-guru ngaji di kampung.
Makanya saya selalu pesan, sampaikan kepada panitia, gak usah ada yang salaman. Kenapa? Jangan salaman kepada saya sebelum mereka cium tangan kepada guru-guru mereka. Itu lebih berhak mereka yang kalian cium tangan. Bahkan mungkin mencium kakinya lebih pantas dibandingkan dengan saya. Saya nggak ngajarin Quran sampai jenengan bisa baca Quran. Cuma saat ini mungkin saya menyampaikan isi kandungannya. Ya alhamdulillah segini juga kita tetap ngaji. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ingatkan, muliakan para kiai, para ustadz, ustadzah, para muallim, muallimah di sini ya. Jangan hanya yang panggilan seperti saya, wah rebutan. Tapi guru panjenengan sendiri, ustadzahnya, para kiai, dibiarkan. Jangan. Yang lebih berhak dimuliakan tuh, ya ini guru-guru panjenengan di sini. Jadi saya kemari mau ngalap barokah dari doa-doa panjenenganipun para guru sekalian. Jadi kita ngikut ngamini. Jadi mohon maaf jika masih merasa kurang dengan ilmu-ilmu syariah yang saya sampaikan dengan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, boleh follow di YouTube ada official Sayyid Saif Alfi atau juga Ahbabur Rasul Indonesia double R pakai O, atau juga di dalam di Facebook ada fanpage Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Di Instagram juga ada. Tadi di YouTube. Kemudian di YouTube itu ada yang tulisannya warnanya merah. Apa tulisannya? Subscribe. Nah, kalau masih merah itu dicolok. Dicolok ya subscribe gitu kan. Kemudian nyalakan loncengnya, nyalakan untuk semua pemberitahuan. Mohon maaf, pengampura. Ya Allah, dosa teman ya, Masya Allah. Ya Allah. Ini mohon dimaafkan. Kira-kira saya silaturahim kemari diterima apa tidak? Ya, jangan anggap orang lain. Anggaplah saya, istri, dan juga teman-teman yang ikut bersama saya sebagai keluarga besar di sini. Jadi terbukti saya tidak bahas masalah nasab kan? Iya, nggak usah takut. Saya bukan kapasitas saya untuk membahas itu. Ya, saya mah urusannya hadits, tafsir, fikih, kitab tasawuf. Ya, seperti itu saja. Saya nggak ada urusan dengan itulah. Saya nggak ngerti. Jadi jangan sampai saya dilimpahkan sesuatu yang tidak saya paham. Gitu. Daripada saya tidak paham, ya nantinya malah salah. Insya Allah apa yang saya sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan karena semuanya sesuai dengan referensi-referensi yang valid. Insya Allah. Padahal tadi saya minta para yai, para guru ikut di sini semua, gitu kan? Tapi hanya berdua. Jadi mohon maaf barangkali ya para guru yang tadi pada duduk di tempat yang lain di bawah saya, ini mohon dimaafkan. Bukan mengurangi rasa hormat, tapi karena memang harus saya di atas ini untuk menyampaikan ilmu. Kita amini bersama doa dari guru kita. Masya Allah. Insya Allah oleh guru kita Hadratus Syekh Haji Mahyani Al-Hafidh yang akan memimpin doa untuk kita sekalian. Waliyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallim ala sayyidina Rasulillah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Maulana. إنك أنت التواب الرحيم اهدني ووفقنا إلى الحق وإن درك المستقيم بركة تلاوة القرآن العظيم بحرمة حبيبك الكريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وفتك وجدك وقاربك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بسنة تلاوة القرآن وأكرمنا بقلبتي تلاوة القرآن وشرفنا في تلاوة القرآن اللهم يا رب تقبل منا أسأل يا الله لبيك اللهم لبيك شريك بين الحمد والنعمة والملك لا شريك لك
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an sunnatika Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mafadata daima fid din wa dunya akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min nar. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban wa tawakkalan nasuha wa taqabbalan wa tawakkalan wa ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik sobat santri semuanya ya, barusan kita sudah tonton keseluruhan yaitu isi pengajian yang mana di awal tadi ulama ya sekaligus cucu Nabi besar Muhammad SAW yaitu Syed Syarif Alwi ya dikerta oleh seorang muhibbin yang mana beliau dengan santai dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak membahas tentang isu nasab tetapi beliau hanya meluruskan siapa-siapa saja yang harus diikuti andaikan mau mencari guru spiritual atau guru keagamaan ya nggak harus semua harus diikuti ya. Kalaupun nggak punya ilmu, kalaupun nggak punya nggak punya pegangan ataupun semacam entah itu pernah ngaji dan lain sebagainya, jangan diikuti walaupun dia mengaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini Syed Alwi ya mengatakan dengan tegas ya, cintailah para kiai-kiai yang bisa ya, yang mengulang ngaji anak Anda, bisa mengulang menuntun Anda dalam kebenaran. Istilahnya yang dimaksud oleh Syed Alwi ini kiai-kiai kampung ya, ustadz-ustadz kampung ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Syed Alwi ini katakan ya. Kita tidak harus mencintai, kita tidak harus menghamba pada seseorang yang nggak tahu, nggak bisa, nggak mengerti tentang agama sama sekali. Walaupun dia mengaku sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Cuman mengaku ya, bukan diakui, mengaku. Jadi buat sobat santri, mungkin lebih paham tentang video ini, mungkin bener enggaknya apa yang disampaikan oleh Syed Alwi ini menurut sobat santri bagaimana? Kalau saya sih sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Syed Alwi karena beliau ya menggambarkan ya kealiman kiai kampung yang sangat menonjol. Anak kita, satu contoh, anak kita bisa mengaji, anak kita bisa membaca Al-Quran, anak kita bisa tahu ya hukum hakam melakukan sholat, hukum berwudu dan lain sebagainya, itu karena kehebatan para kiai kampung. Dan kalaupun ada yang mengaku-ngaku tetapi nggak bisa apa-apa, ya jangan diikuti. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Syed Alwi. Bagaimana sobat santri? Apakah sobat santri setuju dengan beliau? Kalaupun nggak setuju langsung saja ya komen di kolom komentar ya, biar kita diskusi lebih jelas ya. Dan di akhir statement, izinkan saya mohon maaf apabila saya terkeliru dalam penyampaian ataupun kata-kata saya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.